Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kelas 12 MIPA 6. Kita ketemu lagi dalam materi ekonomi untuk bahasan akuntansi, utamanya semester 1 ini siklus akuntansi perusahaan jasa. Di siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah nanti akan kita share PowerPoint-nya. Siklus akuntansi perusahaan jasa, siklusnya itu kita awali dari transaksi dulu. Kemudian dari transaksi itu harus dilampiri dengan dokumen sumber, bukti transaksi, baru dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Transaksi, pengertian transaksi itu adalah semua peristiwa. Tetapi apakah semua peristiwa itu dapat disebut dengan transaksi? Tidak. Tetapi transaksi itu adalah peristiwa yang berpengaruh, yang mempengaruhi terhadap posisi kekayaan perusahaan. Berpengaruh terhadap posisi kekayaan perusahaan itu artinya bisa menambah atau mungkin mengurangi terhadap kekayaan perusahaan. Itu namanya transaksi. Kita membeli barang, itu transaksi. Kita menjual barang, transaksi. Kita memperoleh pinjaman dari bank, transaksi. Kita melunasi utang, itu transaksi. Nah, karena tidak semua peristiwa itu disebut dengan transaksi, maka agar peristiwa itu betul-betul dianggap sebagai transaksi, maka peristiwa itu harus diabadikan, dicatat di dalam namanya bukti transaksi. Bukti transaksi yang paling sederhana, anak-anak bisa lihat misalnya kwitansi. Kwitansi itu bukti transaksi. Bukti telah membayar sejumlah uang tertentu, berarti itu kwitansi. Ada nota berarti bukti pembelian secara tunai. Ada lagi faktur, bukti pembelian secara kredit. Ada bond misalnya, bukti sementara. Nah, dari masing-masing bukti nanti akan kita catat namanya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Maka bahasan kita yang pertama di dalam mengawali pembelajaran untuk akuntansi, setelah kemarin kita share tentang pengertian, sejarah, kemudian profesi, bidang-bidang akuntansi, maka akan saya jelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Ini menjadi penting. Mengapa? Karena untuk mempelajari akuntansi berikutnya, maka persamaan dasar ini menjadi dasar untuk kita lebih memahami tentang akuntansi berikutnya. Pemahaman yang baik dari persamaan dasar akuntansi akan menjadi dasar untuk pemahaman ke materi-materi berikutnya. Nah, disebut dengan persamaan dasar akuntansi, persamaan berarti ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Persamaan dasar akuntansi itu rumusnya aktiva atau harta sama dengan kewajiban atau utang ditambah modal. Maka aktiva atau harta yang dimiliki oleh perusahaan itu selalu bersumber sama dengan berapa kewajiban perusahaan pada pihak ketiga ditambah berapa modal pemilik. Saya ulangi, persamaan dasar akuntansi rumusnya A atau H, aktiva atau harta, itu harus sama dengan kewajiban atau utang ditambah modal. Maka A sama dengan K plus M. Saya beri contoh misalnya begini, ada transaksi yang pertama. Tuan A mendirikan perusahaan dengan investasi. Bisa dilihat di PowerPoint, uang tunai 10 juta dan peralatan 5 juta. Maka cara memasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi untuk transaksi yang pertama, aktivanya tadi yang dimasukkan berupa uang tunai, berarti itu masukkan pada kolom kas. Maka aktiva kas akan kita masukkan angka 10 juta. Kemudian yang dimasukkan selain uang tunai itu berupa peralatan, maka masuk lagi pada kolom peralatan senilai 5 juta, seimbang dengan kalau yang dimasukkan itu semuanya berasal dari pribadi A, maka dikatakan A punya modal di dalam perusahaan itu sebesar 15 juta. Maka persamaannya saya ulangi menjadi aktiva kas berapa? 10 juta ditambah peralatan 5 juta, 10 tambah 5, 15, seimbang dengan modal 15 juta. Kita belum punya kewajiban. Berarti aktivanya kas dan peralatan kalau dijumlah 15 juta seimbang dengan modal 15 juta. Maka dikatakan bahwa
A selaku pemilik modal, dia punya modal dalam perusahaan itu senilai 15 juta. Terdiri dari apa? Uang tunai yang dimasukkan 10 juta ditambah peralatan 5 juta. Sekarang kasusnya saya rubah. Seandainya investasinya A itu hanya berupa uang tunai saja. Hanya berupa uang tunai saja. Maka persamaan dasarnya aktiva kas 10 juta seimbang dengan modal 10 juta. Tidak ada peralatan. Oke, saya rubah lagi. Seandainya aktiva yang dimasukkan ke dalam perusahaan itu terdiri dari uang tunai 10 juta, kemudian peralatan 5 juta, tetapi semuanya dia dapatkan dari pinjaman bank. Maka persamaannya menjadi aktiva kas 10 juta ditambah peralatan 5 juta seimbang dengan utang. Dalam hal ini adalah utang ke bank senilai 15 juta. Apakah A punya modal dalam perusahaan itu? Tidak. Mengapa? Karena investasi yang dimasukkan oleh A itu sumbernya bukan dari pribadi, tapi dari pinjaman bank. Sehingga A tidak punya modal. Modalnya nol. Sehingga persamaan dasarnya tadi aktiva kas 10 juta ditambah peralatan 5 juta seimbang dengan utang bank 15 juta. Nah, sekarang anak-anak coba seandainya saya rubah lagi begini. Yang dimasukkan investasinya berupa uang tunai 10 juta dan peralatan 5 juta, tetapi dari investasi itu pinjaman ke banknya 10 juta. Pripun? Memasukkannya. Ayo bareng. Berarti kas berapa? 10 juta, ya betul. Ditambah peralatan berapa? 5 juta, seimbang dengan utang bank berapa? 10 juta, ya utang bank 10 juta ditambah modal pemilik hanya 5 juta. Maka investasi A walaupun jumlahnya 15 juta, terdiri dari kas 10 juta dan peralatan 5 juta, itu hanya memberi kepada A sebesar 5 juta untuk modal dia. Jadi modal dia tercatat di perusahaan itu hanya 5 juta. Karena yang berasal dari uang pribadi A. Karena yang 10 juta pinjam ke bank. Oke, any question? Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, lanjut. Misalnya, transaksi berikutnya, perusahaan A membeli perlengkapan senilai 1 juta secara tunai. Membeli perlengkapan secara tunai, maka dimasukkan di aktivanya ada tambahan kolom, namanya kolom perlengkapan. Kita harus sepakat membedakan dulu bahwa peralatan berbeda dengan perlengkapan. Kalau peralatan masuk kelompok aktiva tetap itu berarti mampu digunakan lebih dari 1 tahun. Kalau perlengkapan itu aktiva lancar, bukan aktiva tetap, hanya mampu digunakan kurang dari 1 tahun. Contoh kalau di kantor, ada namanya peralatan kantor. Apa peralatan kantor itu? Ada lemari, ada meja, ada komputer. Itu lebih dari 1 tahun masa manfaatnya, maka dia peralatan. Perlengkapan misalnya kertas, pita, mesin ketik, tinta, printer itu masuk aktiva lancar, itu masuk ke perlengkapan. Jadi saya ulangi tadi, kita membeli perlengkapan 1 juta secara tunai, maka pada kolom aktiva setelah peralatan ditambahkan kolom lagi namanya perlengkapan, dimasukkan ke sana. Berapa harga perlengkapan? Ya betul, 1 juta. Dimasukkan ke sana, 1 juta. Kemudian dilihat caranya. Kalau perlengkapan itu dibeli secara tunai, maka secara tunai berarti kita mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan itu, maka kas pada kolom kas dikurangi 1 juta. Sehingga perlengkapan bertambah 1 juta, kas berkurang 1 juta. Secara keseluruhan, maka akan menjadi kasnya tinggal berapa? 9 juta. Ada peralatan 5 juta ditambah perlengkapan berapa? 1 juta seimbang dengan kita punya utang enggak tadi? Kita punya utang. Anggap kita belum punya utang, maka sama dengan jumlahnya modal berapa? 15 juta. Maka 9 ditambah 5 juta peralatan 14 juta ditambah perlengkapan
1 juta. 15 juta di ruas kiri akan sama dengan 15 juta juga di ruas kanan. Contoh berikutnya nanti anak-anak mirsani di PowerPoint-nya ya, di PowerPoint. Bagaimana untuk seterusnya, nanti akan kita buat kolom persamaan dasar itu ke bawah, urut dibuat runtut sesuai dengan tanggal, bertambah atau berkurang, bertambah di ruas kiri, mungkin ada bertambah di ruas kanan, berkurang di ruas kiri, ada berkurang di ruas kanan, ke bawah. Sehingga setelah transaksi itu ruas kiri dan ruas kanan akan kita jumlahkan. Jumlahnya harus sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah, persamaan dasar kita salah. Nanti coba anak dilihat PowerPoint-nya anak-anak, kemudian tugasnya nanti di bawah itu ada transaksi keberapa itu belum selesai, tolong diselesaikan. Jadi dibuat di catatan yang rapi, dibuat kolom, diteruskan sampai transaksi terakhir, kemudian dikirim nanti via Google Classroom, dikirim ya. Sehingga nanti saya bisa evaluasi mana yang sudah betul dan mana yang belum betul dari transaksi-transaksi itu yang sudah kalian catat di dalam persamaan dasar akuntansi. Saya kira begitu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.